Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sorhan Arya Pratama dengan NIM 2401020008. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan Pak Razi. Untuk mengerjakan tugas ini, kita bisa mendapatkan kriteria capaian dengan poin yang sangat baik. Yang pertama, mampu menalar kasus yang diberikan, membuatkan pseudocode penyelesaian dan mengevaluasi hasil kerjanya. Yang kedua, mampu menalar kasus yang diberikan, membuatkan flowchart penyelesaian dan mengevaluasi hasil kerjanya. Ketiga, mampu menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data dan teknik implementasinya dalam bentuk kode program. Yang keempat, mampu menjelaskan perbedaan variabel dan konstanta dengan menunjukkan penggunaannya pada kode program. Yang kelima, mampu menjelaskan kegunaan, deklarasi, dan akses array, serta memberikan contoh penggunaannya pada kode program secara langsung. Yang keenam, mampu menjelaskan dan memberikan contoh percabangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Yang ketujuh, mampu menalar kasus percabangan, menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program percabangan. Kedelapan, mampu menjelaskan dan memberikan contoh perulangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Mampu menalar kasus perulangan, menjelaskan dan menyelesaikan dalam bentuk kode program perulangan. 10. Mampu membangun program yang mengimplementasikan persamaan matematika yang melibatkan konsep perulangan dan percabangan. Yang ke-11, mampu menjelaskan konsep fungsi, jenis-jenis nilai kembalian, manfaat, dan dapat memberikan contoh fungsi dalam bentuk kode program. Yang ke-12, mampu menalar kasus dan memberikan ide solusi penyelesaian kasus, serta dapat mengimplementasikan ide tersebut dalam bentuk blok-blok kode reusable. Yang ke-13, mampu menjabarkan masalah dan menyampaikan ide penyelesaian secara logis sesuai konsep algoritma pemrograman serta dapat mengimplementasikan ide tersebut. Yang ke-14, mampu membangun aplikasi yang lengkap dengan konsep variabel array, percabangan, perulangan, dan fungsional. Sini ada kasus. Pak Tono memiliki pekerjaan pemindahan barang kantor dari gedung A ke gedung B. Pak Tono memiliki fasilitas alat pembawa barang sebanyak 2 buah dengan spesifikasi yang berbeda. Pembawa pertama bisa membawa 2 barang besar sekaligus, tetapi pengoperasiannya sangat berat, sedangkan pembawa kedua hanya bisa membawa 5 barang kecil sekaligus dan pengoperasiannya ringan. Pak Tono harus memindahkan 10 barang besar dan 15 barang kecil. Di sisi lain, pembawa kedua dapat membawa 1 barang besar dan pembawa pertama dapat membawa 6 barang kecil. Dalam satu waktu Pak Tono hanya bisa mengoperasikan 1 pembawa, sehingga Pak Tono harus menghitung beban untuk memindahkan seluruh barang tersebut. Anda diminta Pak Tono membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Instruksinya, buat dan jelaskan pseudocode dan flowchart untuk memenuhi kriteria 1 dan 2. Yang kedua, buat dan jelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang ketiga, buat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data berikut. Dalam mengimplementasikan persamaan ini, Anda tidak dibenarkan menggunakan fungsi built-in atau pustaka. Baik, kita langsung saja membahas flowchart, pseudocode, dan kodenya saja. Nah, di sini sudah ada flowchartnya. Saya akan menjelaskan pengertian flowchart. Apa sih flowchart? Flowchart adalah diagram atau bagan alur yang digunakan untuk menggambarkan alur dari suatu proses atau prosedur. Dalam konteks pemrograman, flowchart berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah dan garis alur kerja dari satu proses ke proses berikut. Flowchart membantu orang lain memahami bagaimana fungsi dari setiap bagian dalam program dan memberikan gambaran jelas tentang proses yang terjadi. Fungsi dari flowchart yaitu merencanakan proses. Flowchart membantu
merencanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah dengan jelas dan terstruktur. Analisis program memudahkan analisis algoritma secara visual dan memahami logika yang digunakan dalam proses pemrograman. Alat komunikasi menjadi alat komunikasi yang efektif antara programmer, analis, dan pengguna dalam memahami alur kerja suatu sistem atau program. Identifikasi kesalahan membantu dalam mengidentifikasi atau memperbaiki kesalahan atau bug dalam algoritma dengan lebih cepat dan efisien. Sini ada flowchart-nya. Saya akan menjelaskan. Yang pertama itu mulai. Program dimulai dari sini. Lalu menampilkan jumlah barang besar dan kecil. Program menampilkan jumlah barang besar dan kecil yang akan dipindahkan. Lalu memindahkan barang. Memindahkan barang besar. Program memindahkan barang besar. Lalu sisa barang besar lebih besar sama dengan kapasitas pembawa 1. Program memeriksa apakah sisa barang besar lebih besar atau sama dengan kapasitas pembawa 1. Jika ya, kurangi sisa barang besar dengan kapasitas pembawa 1. Jika sisa barang besar lebih besar atau sisa barang kapasitas pembawa 1, program mengurangi sisa barang besar dengan kapasitas pembawa 1 dan menampilkan pembawa 1 yang digunakan untuk memindahkan barang besar. Jika tidak jika tidak memindahkan barang kecil. Jika sisa barang besar kurang dari kapasitas pembawa 1, program memindahkan barang kecil. Lalu sisa barang kecil lebih besar sama dengan kapasitas pembawa 2. Program memeriksa apakah sisa barang kecil atau besar atau sama dengan kapasitas pembawa 2. Jika ya, kurangi sisa barang kecil dengan kapasitas pembawa 2. Jika sisa barang kecil lebih besar atau sama dengan kapasitas pembawa 2, program mengurangi sisa barang kecil dengan kapasitas pembawa 2 dan menampilkan pembawa 2 yang digunakan untuk memindahkan barang kecil. Jika tidak, tampilkan total waktu yang dibutuhkan. Jika sisa barang kecil kurang dari kapasitas pembawa 2, program menampilkan total waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan semua barang. Yang terakhir, akhir. Program berakhir di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan pseudocode. Nah, di sini saya akan menjelaskan pseudocode-nya. Definisi kapasitas dan jumlah barang. Kapasitas pembawa 1 dan kapasitas pembawa 2 didefinisikan untuk menentukan berapa banyak barang yang dapat dipindahkan oleh masing-masing pembawa. Jumlah barang besar dan jumlah barang kecil didefinisikan untuk menunjukkan total barang yang akan dipindahkan. Function pindahkan barang besar dan function pindahkan barang kecil. Kedua fungsi ini bertanggung jawab untuk memindahkan barang besar dan kecil masing-masing menggunakan perulangan loop while. Fungsi ini terus memindahkan barang hingga semua barang dipindahkan sambil mencetak informasi tentang pemindahan. Lalu fungsi main. Fungsi ini adalah titik awal program. Memanggil fungsi untuk memulai rekaman, menampilkan jumlah barang, dan memanggil fungsi pemindahan untuk barang besar dan kecil. Setelah semua barang dipindahkan, fungsi ini akan menghentikan rekaman. Lalu konstanta. Kapasitas pembawa 1. Kapasitas pembawa pertama untuk barang besar yaitu 2. Kapasitas pembawa 2. Pembawa
kapasitas pembawa kedua untuk barang kecil yaitu 5. Jumlah barang besar. Jumlah total barang besar yang akan dipindahkan yaitu 10. Jumlah barang kecil. Jumlah total barang kecil yang dipindahkan yaitu 15. Fungsi pindahkan barang besar. Fungsi ini bertugas untuk memindahkan barang besar. Sisa barang besar diinisialisasi dengan jumlah barang besar yang diterima sebagai parameter. Program mencetak pesan bahwa pemindah barang besar dimulai. Selama masih ada barang besar yang bisa dipindahkan lebih dari atau sama dengan kapasitas pembawa, program akan mengurangi sisa barang besar dengan kapasitas pembawa dan mencetak informasi tentang pemindahan. Lalu fungsi pindahkan barang kecil. Fungsi ini mirip dengan fungsi sebelumnya, tetapi untuk barang kecil. Sisa barang kecil diinisialisasi dengan jumlah barang kecil yang diterima sebagai parameter. Program mencetak pesan bahwa pemindahan barang kecil dimulai. Selama masih ada barang kecil yang bisa dipindahkan, program akan mengurangi sisa barang kecil dengan kapasitas pembawa dan mencetak informasi tentang pemindahan. Fungsi main adalah titik awal eksekusi program. Program mencetak jumlah barang besar dan kecil. Setelah mencetak barang besar dan kecil, program memanggil fungsi pindahkan barang besar jumlah barang besar untuk memindahkan barang besar. Fungsi ini akan melakukan perulangan dan mencetak informasi tentang setiap pemindahan barang besar hingga semua barang besar dipindahkan. Selanjutnya, program akan memanggil fungsi pindahkan barang kecil. Untuk memindahkan barang kecil, fungsi ini juga akan melakukan perulangan dan mencetak informasi tentang setiap pemindahan barang kecil hingga semua barang kecil dipindahkan. Setelah kedua fungsi sesuai dieksekusi, program mencetak total waktu yang dibutuhkan untuk pemindahan barang, yang dinyatakan sebagai 8 kali operasi. Ini adalah informasi statis yang ditentukan dalam kode dan tidak dihitung secara dinamis berdasarkan jumlah barang yang dipindahkan. Akhir, fungsi main mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa program telah selesai dieksekusi dengan sukses. Nah, di sini sudah ada kode dari kasus Pak Tono tadi. Yang pertama itu deklarasi konstanta. Yang pertama itu kapasitas pembawa 1 menentukan kapasitas pembawa pertama untuk barang besar, yaitu 2 barang. Kapasitas pembawa 2 yaitu 5 barang. Jumlah barang besar menentukan jumlah barang besar yang akan dipindahkan, yaitu 10 barang. Jumlah barang kecil yaitu 15 barang. Lalu fungsi pindahkan barang besar menghitung sisa barang besar yang belum dipindahkan. Jika jumlah barang besar kurang dari kapasitas pembawa, program akan memberitahu bahwa tidak ada barang yang akan dipindahkan. Konsep ini menggunakan looping while untuk memindahkan barang besar hingga tidak ada lagi yang bisa dipindahkan. Setiap kali barang dipindahkan, sisa barang akan diperbarui dan ditampilkan. Jika ada barang besar yang tersisa setelah pemindahan, program akan menampilkan jumlah barang yang tidak dapat dipindahkan. Lalu fungsi pindahkan barang kecil. Ini kurang lebih sama seperti fungsi pindahkan barang besar. Jadi kita hanya mengulangi fungsi-fungsinya, kodenya saja seperti pindahkan barang besar. Lalu fungsi main. Program akan menampilkan jumlah barang besar dan kecil yang akan dipindahkan. Memanggil fungsi pindahkan barang besar dan pindahkan barang kecil untuk memulai proses pemindahan. Menampilkan total waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan yang dalam hal untuk pemindahan. Yang
dalam hal ini dinyatakan sebagai 8 kali operasi. Coba kita run kodenya untuk melihat outputnya. Berikut adalah output dari kode kasus Pak Tono berikut ini. Pembawa 1 digunakan untuk memindahkan 2 barang besar, sisa barang besar 8. Pembawa 1 digunakan untuk memindahkan 2 barang besar, sisa barang besar 6. Pembawa 1 digunakan untuk memindahkan 2 barang besar, sisa barang besar 4. Pembawa 1 digunakan untuk memindahkan 2 barang besar, sisa barang besar 2. Pembawa 1 digunakan untuk memindahkan 2 barang besar, sisa barang besar 0. Memulai pemindahan barang kecil. Pembawa 2 digunakan untuk memindahkan 5 barang kecil, sisa barang kecil 10. Pembawa 2 digunakan untuk memindahkan 5 barang kecil, sisa barang kecil 5. Pembawa 2 digunakan untuk memindahkan 5 barang kecil, sisa barang kecil 0. Jadi total waktu yang dibutuhkan yaitu 8 kali operasi. Nah, selanjutnya saya akan membuat instruksi nomor 2, yaitu buatkan dan jelaskan kode program untuk memenuhi kriteria 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kriteria 3 yaitu mampu menjelaskan 6 tipe data dan memberikan contoh penggunaan masing-masing tipe data dan teknik implementasinya dalam bentuk kode program. Di sini saya sudah membuat kode programnya. Nah, untuk 6 tipe data yang saya gunakan adalah string, integer, float, double, char, dan boolean. Di sini saya menggunakan string nama untuk menyimpan teks, integer, umur untuk menyimpan bilangan bulat, float untuk menyimpan angka desimal dengan presesi tunggal, yaitu tinggi badan. Double menyimpan angka desimal dengan presisi lebih tinggi, dan lalu char menyimpan satu karakter. Lalu boolean yaitu menyimpan nilai logika true atau benar, atau nilai true atau nilai false. Cout ini untuk menampilkan outputnya. Coba kita run kode. Nah, ini dia outputnya. Kenapa status bukan mahasiswa? Karena kita di sini memilih false. Coba kita ganti menjadi true. Kita run kembali. Nah, maka dia statusnya akan menjadi mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kriteria nomor 4, yaitu mampu menjelaskan perbedaan variabel dan konstanta dengan menunjukkan penggunaannya pada kode program. Nah, saya di sini sudah membuat kodenya. Tapi sebelum kita membahas kodenya, saya akan menjelaskan apa itu konstanta dan variabel. Konstanta adalah nilai yang tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Sedangkan variabel adalah tempat penyimpanan yang dapat menyimpan data yang dapat berubah selama eksekusi program. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan konstanta, yaitu kapasitas maksimal 100, yang ini, mendeklarasikan sebuah konstanta bertipe integer dengan nama kapasitas maksimal dan menginisialisasinya dengan nilai 100. Kata kuncinya const menunjukkan bahwa nilai ini tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta sering digunakan untuk nilai yang tidak seharusnya berubah selama eksekusi program, seperti batasan kapasitas. Lalu deklarasi variabel dengan nama jumlah barang.
menginisialisasinya dengan nilai 50. Variabel adalah tempat penyimpanan yang dapat diubah selama eksekusi program. Lalu ini output pada layar. Ini untuk mengubah variabel. Lalu kita run coba kode. Nah, ini hasilnya. Nah, kapasitas maksimalnya 50, konstantanya, jumlah barangnya 50, variabelnya setelah ditambah 20 menjadi 70. Nah, selanjutnya itu kriteria nomor 5. Mampu menjelaskan kegunaan, deklarasi, dan akses array, serta memberikan contoh penggunaannya pada kode program secara langsung. Oke, di sini kode array-nya. Yang pertama kita deklarasikan array-nya. Saya menggunakan string nama yang berisi Olan, Budi, Sorhan, Rizky, dan Miftah. Lalu pengulangan for ini digunakan untuk mengakses elemen-elemen array. I adalah variabel penghitung yang dimulai dari 0 hingga lebih kecil dari 5. Pada setiap iterasi, nama I menggunakan elemen array sesuai indeks. I tambah 1. Menampilkan indeks dalam format 1 base. Mulai dari 1. Ini kita coba run kodenya. Ini adalah hasil output dari kode ini. Nama ke-1 Olan, nama kedua Budi, nama ketiga Sorhan, nama keempat Rizky, dan nama keempat Miftah. Selanjutnya itu kriteria nomor 6. Mampu menjelaskan dan memberikan contoh percabangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Sini saya sudah membuat kodenya. Ini adalah tampilan kodenya. Sini kita mendeklarasikan integer angka yang akan digunakan untuk menyimpan input dari pengguna. Lalu Sein ini untuk menginput Cout digunakan untuk menampilkan pesan ke layar, meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka. Sein digunakan untuk membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel angka. Ini if else ini angka %2 digunakan untuk mendapatkan sisa pembagian angka dengan 2. Jika angka adalah genap, sisa pembagiannya adalah 0. Jika angka adalah ganjil, sisa pembagiannya adalah 1. If ini, jika kondisi angka %2 sama dengan 0 benar, maka program akan mengeksekusi blok kode di dalam kurung berawal pertama. Nah, ini yang mencetak bahwa angka tersebut adalah genap. Jika kondisi tersebut salah, akan mengeksekusi blok kode dalam else yang ini yang mencetak angka ganjil. Coba kita run kodenya. Ini contoh output dari percabangan atau if else. Di sini saya coba memasukkan angka 1. Maka akan keluar 1 adalah angka ganjil. Nah, saya di sini akan coba lagi menggunakan angka 2. Maka akan muncul 2 adalah angka genap. Baik, selanjutnya itu kriteria nomor 7. Mampu menalar kasus percabangan, menjelaskan dan menyelesaikan dalam bentuk kode program percabangan. Di sini saya sudah membuat kasus tentang
Buatlah program untuk menentukan seseorang lulus atau tidak berdasarkan nilai ujian. Nilai di atas lebih besar sama dengan 60 lulus, nilai lebih kecil 60 tidak lulus. Ini berikut ini kodenya. Yang pertama kita deklarasikan variabel. Variabel nilai dideklarasikan sebagai tipe integer untuk menyimpan nilai ujian yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu input nilai. Program meminta pengguna memasukkan nilai ujian menggunakan cin. Lalu percabangan yaitu if else. Jika nilai yang dimasukkan lebih besar sama dengan 60, program mencetak selamat Anda lulus ujian. Jika nilai kurang dari 60, program mencetak maaf Anda tidak lulus ujian. Langsung saja kita run kodenya. Nah, di sini sudah ada contoh outputnya. Saya coba menginput nilai 80. Kita enter. Sesuai dengan instruksi, jika nilai di atas sama dengan 60, maka akan muncul selamat Anda lulus ujian. Kalau sebaliknya seperti itu. Coba. Nah, sekarang saya akan coba nilai di bawah 60. Kita coba 40. Nah, sesuai instruksi, jika di bawah 60 akan keluar maaf Anda tidak lulus ujian. Nah, selanjutnya itu instruksi kriteria nomor 8. Mampu menjelaskan dan memberikan contoh perulangan dengan berbagai jenisnya dengan membuat kode program secara langsung. Baik, di sini saya sudah membuat kode perulangan. Yang pertama kita deklarasikan integer n sama dengan 5 menentukan jumlah baris yang ingin dicetak. Dalam hal ini 5 baris. Perulangan pertama ini integer i sama dengan 1, i lebih kecil n, i plus plus. Mengontrol jumlah baris yang akan dicetak. Dimulai dari baris 1 hingga baris kelima. Perulangan kedua, integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan i, j plus plus. Mengontrol jumlah bintang yang dicetak pada setiap baris. Pada baris ke-1 hanya 1 bintang yang dicetak, pada baris kedua 2 bintang dan seterusnya. Mari kita lihat hasil perulangan ini. Nah, ini adalah hasil output dari perulangan kode ini. Baik. Nah, selanjutnya itu instruksi nomor 9. Mampu menalar kasus perulangan, menjelaskan dan menyelesaikannya dalam bentuk kode program perulangan. Di sini saya sudah membuat kode dengan kasus buatlah program yang meminta pengguna untuk memasukkan sebuah bilangan n. Kemudian, program akan menampilkan angka mulai dari 1 hingga n menggunakan perulangan for. Yang pertama, kita deklarasikan itu n menggunakan integer. Lalu kita perulangan menggunakan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan n, i plus plus. Kita coba run kodenya.
Nah, di sini saya akan coba memasukkan angka 10. Maka dia akan perulangan 1 sampai 10. Nah, setelah instruksi 2 sudah kita bahas, saya akan membahas instruksi 3, yaitu buat dan jelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data berikut, yaitu 3, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2. Dalam mengimplementasikan persamaan ini, Anda tidak dibenarkan menggunakan fungsi built-in atau pustaka. Sini saya sudah membuat kode programnya. Mari kita bahas kode programnya. Yang pertama, deklarasi array. Datanya ada 13 elemen. Size of data memberikan ukuran total array dalam bit dan size of data 0 adalah ukuran satu elemen dalam bit. Pembagian ini menghasilkan jumlah elemen array n sama dengan 13. Lalu menghitung rata-rata ini. Sum data digunakan untuk menjumlahkan semua elemen dalam array data. Lalu mean data dihitung dengan membagi sum data dengan jumlah elemen array n. Lalu menghitung variance. Selisih setiap elemen array dengan rata-rata dihitung. Diff data i kurang min. Lalu kuadratkan nilai selisih tersebut, lalu jumlahkan semua hasil kuadrat. Variance adalah jumlah kuadrat selisih dibagi jumlah elemen. Lalu menghitung standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance. Lalu kita lihat outputnya. Nah, ini adalah contoh outputnya. Rata-ratanya 4,53846, variansnya 5,47929, standar deviasinya 2,34079. Terima kasih sudah menonton.